Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini kita akan mengkaji dua pembahasan akidah dan manhaj serta pembahasan fikih Syafi'i. Kita mulai dari pembahasan akidah Imam Al-Muzani rahimahullah. Baik, bisa dibaca dari sekarang pembahasannya, masih melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu tentang melihat Allah pada hari kiamat, melihat wajah Allah pada hari kiamat. Kali ini yang kita bahas seseorang yang terhalang atau mereka yang terhalang dari melihat wajah Allah nantinya pada hari kiamat. Baik, monggo dibaca. Imam Al-Muzani rahimahullah berkata, "Fahum hina idin ila rabbihim yanduruna la yumaruna fin nadhuri ilaihi wa la yasukuna fawujuhum bakara matin nadiratun wa a'yunuhum bifadlihi ilaihi nadiratun fi na'imin da'imin mukimin lamasuhum fiha nasubun wa ma hum minha bimukhrajin ukulaha da'imun wa diluha tilqa walladina taqaw wa uqbal kafirina naru wa ahlul jahdi an rabbihim yawma idin mahjubuna wa fin nari yusjaruna tara kathiran minhum yatawalluna alladhina kafaru labi'sa ma qaddamat lahum anfusuhum an sakhitallahu alaihim wa fil adabi hum khalidun la yuqda alaihim wa yamutu wa la yukhaffafu anhum min adabiha kadzalika najzi kulla kafurin khalaman sya'allahu minal muwahhidina ikhjarahum minha." Pada hari itu memandang kepada Rabb mereka, tidak bimbang dan ragu dalam memandangnya. Wajah-wajah mereka cerah dengan kemuliaan darinya. Mata mereka memandang kepadanya dengan keutamaan yang diberikan olehnya. Mereka berada dalam kenikmatan yang terus-menerus kekal. Mereka tidak merasa lelah di dalamnya, dan mereka sekali-kali tidak akan dikeluarkan daripadanya. Quran Surah Al-Hijr ayat 48. Buahnya tak henti-hentinya, sedang nawannya demikian pula. Itulah tempat kesudahan bagi orang-orang yang bertakwa, sedang tempat kesudahan bagi orang-orang kafir adalah neraka. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 35. Sedangkan orang-orang yang menentang perintah Allah terhalang dari memandang wajah Rabb mereka, dan mereka dibakar dalam api neraka. Kamu melihat kebanyakan dari mereka tolong-menolong dengan orang-orang yang kafir musyrik. Sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka sediakan untuk diri mereka, yaitu kemurkaan Allah kepada mereka, dan mereka akan kekal dalam siksaan. Quran Surat Al-Maidah ayat 80. Mereka tidak dibinasakan sehingga mereka mati, dan tidak pula diringankan dari azabnya. Demikianlah kami membalas setiap orang yang sangat kafir. Quran Surat Al-Fatir ayat 36. Kecuali bagi yang Allah kehendaki dari kalangan orang yang mentauhidkan Allah, Allah keluarkan darinya neraka. Baik. Pembahasan ini mencakup beberapa hal. Yang pertama, memandang wajah Allah pada hari kiamat. Terus yang kedua, yang dibahas lagi di sini, orang-orang yang terhalang tidak bisa melihat wajah Allah pada hari kiamat. Lalu yang ketiga, dalam matan ini dibahas juga tentang kenikmatan bagi penduduk surga. Mereka berada dalam kenikmatan yang terus-menerus kekal. Terus makan dan minumnya bagaimana? Sampai terakhir ada orang-orang yang masuk neraka, namun dengan kehendak Allah mereka akan dikeluarkan dari neraka karena mereka masih mentauhidkan Allah. Baik, sekarang kita lihat mereka yang terhalang melihat wajah Allah. Allah Ta'ala berfirman, "Kalla innahum ar-rabbihim yawma idil lamahjubun, thumma innahum lasalul jahim." Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar tertutup dari melihat Rabb mereka. Kemudian sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka. Nah, di sini kita bahas mereka yang mahjub. Mahjub di sini artinya terhalang. Terhalang dari apa? Terhalang dari melihat Allah. Summa innahum lasalul jahim. Kemudian kelak nanti mereka akan masuk ke dalam neraka al-jahim.
Nah, sekarang kita lihat penjelasan tentang ayat tersebut. Mereka pada hari kiamat terhalang dari melihat Rabb mereka, Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Katsir menyebutkan bahwa Al-Imam Abu Abdillah Asy-Syafi'i, yaitu Imam Syafi'i rahimahullah berkata, "Hadhil ayatu dalilun ala annal mu'minina yarawnahu azza wa jalla yauma idzin." Ayat ini menjadi dalil bahwa orang beriman akan melihat Allah pada hari kiamat. Ayat ini jadi dalil, kata Imam Syafi'i, orang beriman itu melihat Allah pada hari kiamat. Padahal ayatnya lagi membahas orang-orang yang terhalang. Ya kan, ayatnya lagi membahas orang yang terhalang. Namun Imam Syafi'i pakai dalil ini untuk menunjukkan nanti pada hari kiamat orang beriman akan melihat Allah. Jadi istilahnya itu mafhum. Dalil itu ada dua macam, ada kita pahami tekstualnya, namanya mantuk. Yang kedua ada dalil yang kita simpulkan dari pemahaman, namanya mafhum. Jadi dalil itu ada yang kita pahami dari sisi memahami langsung, kita tangkap langsung, tekstual berarti kan, kita tangkap langsung, namanya itu dalil mantuk. Ada yang kedua, ada namanya dalil mafhum. Ayatnya ya sebutkan gini, oh sebaliknya. Nah, karena kan ayatnya dikatakan orang-orang kafir terhalang dari melihat Allah. Berarti sebaliknya apa? Orang beriman akan melihat Allah. Itu mafhum namanya. Dia bukan maknakan tekstual. Apa lawan tekstual apa? Kontekstual. Kontekstual. Tekstual lawannya kontekstual. Harus dirinci dulu. Iya. Nah itu ya pemahaman Imam Syafi'i. Terus ada lanjutannya lagi. Lantas Ibnu Katsir rahimahullah menyatakan. Nah setelah menyebutkan perkataan Imam Syafi'i, Imam Ibnu Katsir mengatakan, inilah perkataan yang sangat bagus dari Imam Syafi'i rahimahullah, di mana disimpulkan dan dari mafhum, makna mendalam dari ayat. Sebagaimana tekstual ayat lainnya menyatakan, wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri, kepada Rabb-nya lah mereka melihat. Nah, kepada Rabb-nya lah mereka melihat. Kalau ini Al-Qiyamah 2223 tekstualnya itu. Namanya mantuk. Jadi Ibnu Katsir katakan ini dalil mantuknya. Artinya kita baca langsung tangkap gitu. Nah sedangkan yang Imam Syafi'i pakai dalil tadi itu dalil mafhum. Mantuknya ada, mafhumnya juga ada. Berarti dalil yang menunjukkan orang beriman akan melihat Allah itu secara dalil mantuknya ada, dalil mafhumnya ada. Mantuk dan mafhum. Jadi bukan hanya tekstualnya saja. Ya. Pemahaman yang lainnya juga, ya, dalil sebaliknya, kontekstualnya juga ada. Nah terus lihat Imam Ibnu Katsir masih mengatakan lagi. Juga hadis-hadis sahih yang sifatnya mutawatir mendukung keyakinan ini pula, di mana orang beriman akan melihat Rabb mereka di akhirat. Mereka akan melihat dengan pandangan mereka pada hari kiamat di surga. Nah, dalil yang lainnya hadis. Hadisnya sifatnya mutawatir. Apa maksud mutawatir? Diriwayatkan dari bentuk yang banyak. Mutawatir ada dua macam. Mutawatir lafzi dan mutawatir maknawi. Mutawatir ada dua macam ya. Yang pertama mutawatir lafzi dan kedua mutawatir maknawi. Mutawatir lafzi itu adalah riwayatnya banyak, lafaznya sama atau hampir sama. Ada lagi mutawatir yang kedua, mutawatir maknawi. Lafaznya beda-beda, teksnya beda-beda, namun punya maksud yang sama.
Oh, semuanya orang beriman akan melihat Allah. Itu namanya mutawatir maknawi. Contoh nanti pada hari kiamat, contoh nanti setelah kematian ada nikmat kubur, ada siksa kubur. Hadis yang membicarakan nikmat siksa kubur itu hadis yang mutawatir. Namun bukan secara lafaz, lafaznya macam-macam. Namun maknanya sama. Pokoknya intinya ada nikmat kubur, ada siksa kubur. Tentang orang yang bisa jawab pertanyaan kubur, dikatakan nanti kuburnya itu dilapangkan, diberikan cahaya gitu. Nikmat namanya. Ada lagi yang membicarakan siksa kubur. Ada 2 orang yang Nabi SAW itu tahu kuburnya itu yang satu karena namimah, adu domba, yang satu karena kencingnya tidak beres, dapat siksa kubur. Yang lain membicarakan, teksnya membicarakan kubur itu dipersempit, seperti kita sudah lewat sebelumnya. Ada lagi yang membicarakan kubur itu gelap. Oh, maknanya macam-macam nih Ustaz. Iya, lafaznya macam-macam. Maknanya ini menunjukkan satu, nikmat kubur ada, siksa kubur ada. Contoh lagi nanti tentang Imam Mahdi. Oh, nanti Imam Mahdi ini saya bahas besok Kamis. Besok Kamis itu prediksi akhir zaman itu. Saat akhir zaman gitu loh. Bahas itu. Nanti saya tunjukkan mana dalil yang menunjukkan Imam Mahdi gitu. Dalil yang menunjukkannya adalah dalil yang mutawatir maknawi. Mutawatir itu dalilnya, nggak bisa ditolak. Namun mutawatirnya bukan lafaznya, oh satu lafaz sama semuanya, bukan. Namun maknawi, oh di sini membicarakan Imam Mahdi, ini membicarakan Imam Mahdi, oh ini membicarakan Imam Mahdi, jadi satu. Itu ada dalil-dalilnya. Terus disebutkan juga oleh Ibnu Katsir perkataan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Allah nanti akan menyingkap hijab, orang-orang mukmin dan kafir akan melihat Allah. Awalnya dulu orang-orang kafir dan mukmin melihat Allah. Terus kemudian orang-orang kafir terhalang dari melihatnya. Dan hanya orang-orang beriman sajalah yang melihat Allah. Mereka akan melihat pada pagi dan petang. Atau Al-Hasan Al-Basri mengatakan yang semisal itu. Nah, lihat. Allah pertama itu yakshiful hijab, akan membuka hijabnya, yaitu sesuatu yang menghalangi. Terus fayanzuru ilaihi almu'minuna wal kafiruna, orang mukmin dan orang kafir lihat Allah itu benar-benar. Namun setelah itu orang kafir terhalang, tidak lihat lagi. Orang beriman yang melihat Allah pagi dan petangnya. Itu kata Al-Hasan Al-Basri. Itu maksudnya mereka terhalang, nggak jadi melihat berarti. Terus dinukil dari Zad Al-Masir. Dinukil dari Zadul Masir, jilid ke-9 halaman 56, Malik bin Anas mengatakan, ketika musuh-musuh Allah terhalang dari melihatnya, maka teranglah bagi kekasihnya, orang beriman, sampai melihat Allah dengan nyata. Nah, ketika musuh-musuh Allah terhalang dari melihatnya itu orang-orang kafir. Mereka terhalang, tidak dapat melihat Allah pada hari kiamat. Maka untuk kekasih Allah, wali-walinya, orang-orang beriman, mereka melihat Allah dengan nyata. Terus Imam Syafi'i rahimahullah juga berkata, ini masih dalam Zadul Masir. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, "Lamma hajaba qauman bisukhti dalla ala anna qauman yarawnahu birridha." Ketika ada suatu kaum terhalang dari melihat Allah sehingga membuat Allah murka, maka ada kaum yang melihat Allah karena Allah ridho kepadanya. Nah, ketika ada suatu kaum nanti pada hari kiamat terhalang dari melihat Allah, orang-orang kafir, Allah murka pada mereka. Dan ada di situ sebaliknya yang melihat Allah dengan nyata karena Allah ridho pada mereka, yaitu orang beriman. Masih dalam Zadul Masir disebutkan, fi hadhil ayati dalilun ala Allah azza wa jalla yura fil qiyamati walaula dzalika ma kana fi hadhil ayati fa'idatun wala khassat manzilatul kuffari bi annahum yahjubuna an rabbih
Summa min ba'di hijabihim 'anillahi yadkhuluna an-nar. Summa min ba'di hajbihim. Summa min ba'di hajbihim 'anillahi yadkhuluna an-nar. Fadzalika qauluhu ta'ala, summa innahum lasalul jahim. Ini jadi dalil bahwa Allah kelak akan dilihat pada hari kiamat. Kalaulah bukan demikian, maka ayat di atas surat Al-Mutaffifin ayat 15 hingga 16 disebutkan tanpa ada faedah. Orang kafir jelas akan terhalang dari melihat Rabb mereka. Setelah mereka terhalang dari melihat Allah, mereka akan masuk neraka. Oleh karenanya ayat ini ditutup dengan kemudian sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka. Jadi orang kafir tidak bisa melihat Allah dan setelah itu mereka masuk neraka. Terus selanjutnya setelah membahas melihat Allah, terhalang dari melihat Allah, sekarang kenikmatan surga dibaca. Mereka akan masuk surga dengan mendapatkan nikmat yang kekal. Imam Al-Muzani rahimahullah mengatakan, mereka berada dalam kenikmatan yang terus-menerus kekal. Hal di atas bagaimana disebutkan dalam ayat fabashshiril ladzina amanu wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utubiha mutasyabiha walahum fiha azwajun mutahharah wa hum fiha khalidun. Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap mereka diberi rezeki buah-buahan dalam surga-surga itu. Mereka mengatakan, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Mereka diberi buah-buahan yang serupa, dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci, dan mereka kekal di dalamnya. Nah, di sini katakan mereka kekal dalam surga. Ini kabar gembira untuk orang beriman dan beramal soleh. Ya, terus ini masih membicarakan tentang, ingat ya, orang yang masuk surga itu akan kekal abadi. Mereka berada dalam kenikmatan yang terus-menerus kekal. Jadi nikmatnya dapat terus, tidak henti-hentinya. Itulah yang dikatakan oleh Imam Al-Muzani tadi di atas, fi na'imin da'imin muqimin. Terus wa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma sa'a rabbuka ata'an ghaira majdud. Adapun orang-orang yang berbahagia, maka tempatnya di dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan di bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain, sebagai karunia yang tiada putus-putusnya. Adapun orang-orang yang berbahagia, maka tempatnya di dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi. Kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi. Kalimat selama ada langit dan bumi di sini maksudnya, pokoknya mereka kekal di dalam surga. Setelah langit dan bumi itu selesai, maka kekal dalam surga selamanya. Maksudnya kayak gitu. Sebagian orang tafsirkan ini, terutama beberapa orang yang kena pemahaman tasawuf dengan tercampur filosof, artikan ayat ini dengan orang yang masuk surga itu tidak kekal abadi. Dari ayat ini nih, Hud ayat 108. Di antara yang berpendapat kayak gini, ini dosen UGM ini. Dari jurusan teknik nuklir. Cari aja di website saya ada bantah tulisannya sudah lama. Dia judulnya itu ternyata akhirat tidak kekal. Punya judul-judulnya nyeleneh-nyeleneh itu. Tasawuf pokoknya. Pernah dia nulis judul juga sholat tahajud di siang hari. Kan orangnya hilang kayak gini kan, aneh-aneh itu. Tahajud siang hari, apa-apaan? Judulnya kontra ini boy, kontroversi semuanya. Ya sudah terpengaruh nuklir salah, ini lagi ini. Ketembak atau apa pas di lab mungkin. Iya, sudah ngel-ngelan. Bicara, ya dalilnya ini. Saya tuh bahas untuk bantah ini juga. Kalau dulu dapat buku kayak gini disuruh bantah. Sebenarnya yang suruh saya bantah ini Ustadz Aris nih. Dia punya buku koleksian itu banyak, ada jamaah yang kasih ke beliau. Udah Abdu nih kamu bantah ini semuanya.
Aduh, saya tambah kerjaan lagi itu, akhirnya bedah buku ini lagi, baca terus saya bedah buku tadi. Padahal sudah di muqaddimah buku itu ada orang yang kritik dia. Namun ya dia nggak peduli mungkin dengan kritikan itu, tetap dimuat aja gitu. Kalau itu pembahasan yang fatal itu dalam masalah akidah. Dia bertentangan dengan perkataan Imam Al-Muzani yang lagi kita bahas itu. Setiap yang masuk surga kekal abadi di situ, nikmat-nikmatnya yang abadi. Namun dia tulis ternyata akhirat tidak kekal, berarti masuk surga tidak kekal. Oh, fatal ini menyelisih akidah ini. Karena Imam Al-Muzani sudah masukin dalam akidahnya Syarh Sunnah ini. Terus, la yasma'una hasisaha wa hum fi mastahat anfusuhum khalidun. Mereka tidak mendengar sedikit pun suara api neraka dan mereka kekal dalam menikmati apa yang diinginkan oleh mereka. Surah Al-Anbiya ayat 102. Ini juga tentang kekalnya juga ya, wa hum fi mashdahat anfusuhum khalidun. Dan mereka kekal dalam menikmati apa yang diingini oleh mereka. Berarti orang yang masuk surga kekal di dalamnya. Nikmat-nikmatnya kekal abadi. Enggak ada pada berhenti pada masuk tertentu, enggak. Atau nikmat-nikmat itu habis terus selesai juga, tidak. Pokoknya mereka dapat nikmat yang kekal abadi. Maka pembahasan selanjutnya nanti akan ditunjukkan orang yang dalam surga tidak kena rasa capek, letih, terus makanan, minuman penduduk surga. Nanti Imam Muzani singgung itu. Nanti ada syarahnya, penjelasannya. Sampai pada orang yang selamat itu adalah ahli tauhid, meskipun mereka masuk neraka nanti akan keluar dari neraka. Catatannya apa? Harus ahli tauhid. Wallahu alam, itu yang dibahas dari matan Syarh Sunnah.